Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dua gemoy. Aku Putri. Aku Elda. Untuk yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe, ya kan? Untuk yang udah subscribe, terima kasih. tapi please kasih kita super thanks. Please lagi pakai please dan di share, ya kan? Komen juga. Komen-komen mau bahas-bahas apa. Kemarin kayaknya yang Rinjani lumayan ya animonya ya. Apa kita mau naik gunung bareng? Boleh. Gidah. Kita nge-vlog. Hah? Nge-vlog. Takut? Ih, kamu mah apa juga takut. Panji aja takut Panji naik gunung. siapa? Kemarin gue dengar dia Panji tuh takut dia naik gunung. Dia takut sama ini loh, pohon pisang. Jadi lebih beyond belief daripada gue kan. Panji Pragiwaksono kalau nonton ya. Oh. Gue kirain Panji Umur lu. ini pawang ular. Iya. Dan di episode kali ini kita juga akan membahas tentang salah satu bahasan yang sebenarnya ini isunya nggak ada matinya, ya kan? Nggak habis-habis ya? Nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Jadi ya masih tetap seru deh dibicarain gitu. Karena untuk ibu-ibu juga pasti juga mama di sini pasti tertarik. Apalagi kalau dibuka-buka lowongan untuk jadi salah satu pegawai di sini, gue yakin pada banyak yang mau. Jadi Kenapa emang? ya enak lah, enak banget. Tapi ya oke, sebentar. Gimana? Kita masuk dulu ke Coba. Jadi kita mau membahas tentang salah satu badan intelijen yang paling dikenal di dunia, Mossad. Gue mau cari lucu-lucuannya nggak ketemu. Pembahasannya yang kita Astagfirullah, sorry. Pembahasannya itu jadi kita mau bahas tentang Mossad itu apa, untuk yang belum tahu. Jadi kalau misalnya dengar Mossad apa sih gitu. Nah ini kita kasih tahu. Terus fokus tidak hanya kepada sejarah, tapi sejarah yang ada fakta-faktanya. Ya, walaupun kan pasti setiap cerita didramatisasi, dihiperbolain gitu, di bumbu-bumbu. Nah ini kita stick to fakta dan sejarah. Oke, stick with me ya. Stick with you. Bagian pertama kita akan masuk ke definisi Mossad. Definisi Mossad dan cakupan operasinya. Mossad sendiri adalah Institut untuk Intelijen dan Operasi Khusus. Jadi Badan Intelijen Nasional Israel. Ngerti dong, ya tahu kan? dong ya Israel. Jadi didirikan tahun 1949 dan untuk mandat utamanya adalah pengumpulan intelijen di luar negeri untuk operasi-operasi rahasia, terus upaya kontraterorisme untuk melindungi kepentingan negara Israel tersebut. Jadi organisasi ini beroperasi secara independen, gabungan dari militer dan kepolisian, dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Jadi mereka itu melakukan pendekatan terhadap keamanan nasional dari negara-negara yang mereka ditugaskan. Gitu. Terus untuk memahami jangkauan globalnya nih dan kapabilitas Mossad, kita bisa merujuk kepada beberapa operasi yang telah diakui secara luas dan tercatat dalam sejarah. Tercatat nih ya, benar-benar dalam sejarah ya. Jadi di Amerika Selatan, contoh yang paling sering dikutip adalah operasi penangkapan Adolf Eichmann di Buenos Aires, Argentina, tahun 1960. Eichmann sendiri adalah perwira tinggi SS Jerman dan salah satu perencana utama Holocaust yang berhasil melarikan diri. Gue nonton tuh, ada filmnya juga. Kalian harus cari tuh di Netflix. Jadi operasi ini menunjukkan kemampuan Mossad untuk melakukan operasi yang kompleks di luar negeri. Jadi target tuh udah dilacak selama bertahun-tahun. Bukan karena cuman baru itu tuh kayaknya dugaan gitu. Bukannya dugaan gitu. Tapi memang benar si Eichmann itu dia melarikan diri dan berkeluarga di Buenos Aires. Ganti identitas gitu-gitu kali ya. Ganti identitas, penampakannya juga semuanya tuh udah benar-benar berubah dan operasinya pun nggak sembarangan gitu. Jadi benar-benar yang dia benar-benar diliatin rutinitasnya tuh apa, dia naik bis apa. Jadi ditangkap tuh dari turun kerja tuh diukur nih berapa menit nih dia ke rumahnya gitu. Oke. Next. Itu pokoknya salah satu ya. Jadi penangkapannya itu tanpa bantuan pemerintah Argentina. Itu bukti nyatanya, ya.
Next, di Eropa sebagai respon atas serangan di Olimpiade Munich tahun 1972 yang menewaskan 11 atlet dan official dari Israel. Mana tadi? Aduh mata gue. Mossad dilaporkan melancarkan operasi jangka panjang yang dikenal Operation Wrath of God. Tujuannya untuk menargetkan individu yang diyakini bertanggung jawab atas serangan tersebut. Guys, kita sambil baca contekan. Soalnya ini kan sejarah ya. Takut nanti kita meleset. Salah tahun, apa bahaya, Bo? Ya oke. Terus operasi ini berlangsung di beberapa negara Eropa, Italia, Prancis, Jerman, dan menunjukkan kalau mereka dapat melakukan kampanye lintas negara yang sistematis dan berkelanjutan. Meskipun kontroversial, operasi ini dianggap sebagai respon paling tegas terhadap terorisme. Lalu di Afrika juga ada, bukan hanya di daerah-daerah Eropa, di Afrika juga ada pembajakan pesawat Air France ke Entebbe, Uganda tahun 1976. Bukan Nusa Tenggara Barat ya? Bukan. Oh bukan, oke baik. Laporan tersebut menyebutkan bahwa intelijen yang disediakan oleh Mossad memainkan peran krusial dalam keberhasilan operasi penyelamatan atau disebut dengan Operation Thunderbolt atau Operation NTB. Bukan Nusa Tenggara Barat ya, diulang. Baru dapat soalnya. Yang dilakukan oleh unit khusus militer Israel. Nah, informasinya, tata letak terminal bandara, jumlah pembajak, bahkan posisi sandera menjadi dasar bagi perencanaan yang matang. Nah itu dia, sematang itu gitu. Jadi dia benar-benar taktikal pasti gitu ya. Karena kan itu kan gabungan antara militer juga kan, jadi udah pasti taktikal. Hampir seluruh sandera itu bebas semua dan menetralkan para pembajak. Selain di Afrika, ada juga di Timur Tengah. Mossad dikaitkan dengan berbagai operasi penting di kawasan tersebut. Salah satunya adalah penyediaan data intelijen yang berujung pada serangan udara Israel terhadap reaktor nuklir Osirak di Irak pada tahun 1981. Nah, operasi tersebut juga dikenal dengan Operation Opera. Intelijen Mossad diduga memberikan informasi krusial mengenai desain reaktor dan jadwal operasinya. Contoh yang lebih modern, keterlibatan sebuah tim dalam insiden yang menyebabkan kematian petinggi Hamas, Mahmoud al-Mahbu di Dubai pada tahun 2010. Jadi insiden ini yang terekam oleh kamera pengawas ya, menyoroti penggunaan identitas palsu dan koordinasi tim yang rumit deh. Jadi benar-benar gimana caranya? Ya emang nggak kelacak aja, orang nggak akan tahu gitu. Bukan kayak kalau kita kan di sini kan terang-terangan ya kan pasti intelijen itu tukang bakso ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang salah satu agen yang paling terkenal, si Eli Cohen. Eli Cohen ini jadi kasusnya spionase yang paling detail didokumentasikan dan paling terkenal. Jadi banyak didokumentasikan di mana-mana. Salah satunya di film The Spy Netflix. Itu series wajib nonton banget. Belum lagi. Bagus. Lo nggak akan mau berhenti. Jadi kisahnya jadi salah satu contoh bagaimana agen tunggal bisa memberikan dampak signifikan pada keamanan nasional. Eliyahu Cohen sendiri lahir pada tahun 1924 di Alexandria, Mesir. Orang tuanya tuh Yahudi Suriah. Tapi dia sendiri dari backgroundnya dia, jadi bikin dia tuh memungkinkan untuk menjadi agen yang benar-benar nggak kelihatan karena dia fasih banget bahasa. Ngeblend banget ya. Ngeblend banget, akamsi banget ya. Jadi dia ngeblend banget karena dia fasih bahasa Arab dengan aksen Suriah. Terus udah gitu, pengetahuannya juga tentang budaya dan tradisi Arab. Jadi aset utamanya dia. Setelah imigrasi ke Israel tahun 1957, dia direkrut deh tuh oleh unit 188 Mossad. Kemudian menjadi bagian dari Caesarea. Mossad kemudian mempersiapkan identitas baru yang sangat terperinci. Jadi gimana dia pada akhirnya menjadi orang baru di tempatnya itu tuh juga benar-benar segitu rapihnya gitu. Dia bahkan dia tuh di situ ya diceritain juga di film The Spy itu sampai dia tuh sampai saking dia mendalami perannya, dia tuh udah sampai kayak gue lagi berperan sebagai siapa nih gitu. Jadi pas pulang pun dia masih kayak ke bawah-bawah jadi Eli Cohen jati dirinya aslinya. Dia diberi identitas sebagai Kamel Amin Tabet
seorang pebisnis Suriah, bisnis furniture gitu, Suriah kaya raya, berhasil membangun usahanya di Argentina dan hendak kembali ke tanah air. Jadi untuk membangun kredibilitasnya, Cohen gak langsung dikirim ke Suriah. Pertamanya dia ke Buenos Aires, Bo. Di sana selama setahun. Jadi nggak kayak tiba-tiba lu di-assign langsung lo beroperasi gitu, nggak. Jadi dia dibikin gimana caranya membangun dulu itu. Lalu berinteraksi berjejaring dengan intensif dengan komunitas diplomatik, bisnis, dan koneksinya otentik gitu loh. Jadi koneksinya emang orang-orang yang emang kunci dia untuk masuk. Suriah, balik ke Suriah. Tahun 62 dengan identitas barunya, Cohen pindah ke Damaskus. Di sana cepet banget dia langsung masuk ke kalangan elit politik. Kalau di The Spy ya ceritanya, itu dia suka kayak menjamu dengan party-party gitu. Udah langsung masuk. Karena masuknya langsung kelas atas ya. Tujuannya langsung ke atas. Ya. Keberhasilannya dalam membangun jaringan sosial ini memungkinkan dapat akses nih informasi strategis dan sensitif tuh. Ya bahkan sering diundang dan host pesta juga di apartemennya. Jadi para pejabat tingginya langsung dong open kan, kayak ini wah kita lagi begini gitu, langsung ngomong bla 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 bla. Bahkan dia nggak sadar bahwa informasi itulah emang yang dicari-cari. Gitu. Kontribusi intelijen yang paling signifikan adalah informasi mengenai posisi pertahanan militer Suriah di dataran tinggi Golan. Jadi berhasil mendapatkan detail tata letak bunker, medan ranjau, posisi artileri, dan unit-unit pasukan Suriah di daerah tersebut, gitu. Terus dilaporkan meyakinkan para perwira Suriah untuk menanam pohon eukaliptus di sekitar, di sekitar posisi militer untuk memberikan keteduhan bagi tentara, yang sebenarnya tuh pohon-pohon itu untuk penanda visual yang jelas bagi pengintaian udara. Sampai segitunya ya. Dan orang nggak ada yang notice bahwa itu tuh sebenarnya penanda buat tentara Israel. Jadi informasi ini terbukti bernilai banget bagi Israel di kemudian hari, terutama pada saat perang 6 hari tahun 1967. Aktivitas spionase Cohen berakhir pada Januari 1965. Pihak kontraintelijen Suriah dengan bantuan peralatan pelacak radio canggih buatan Soviet berhasil mengidentifikasi lokasi transmisi radio ilegal di apartemennya. Jadi ditangkap saat lagi ngirim informasi. Jadi kan yang pakai basah itu ya. Gitu kan. Iya. Telegram gitu kan. Nah sayangnya itu dia punya jam-jam tertentu. Jadi malam justru saat sepi banget itu dia kirim. Nah pas sepi itu jadi ada intelijennya ya di bawah. Pakai yang itu tadi, mengidentifikasi ada transmisi ilegal. Setelah persidangan militer yang singkat, Eli Cohen ya dinyatakan bersalah atas tindakan spionase dan dijatuhi hukuman mati. Di hukuman matinya tuh di depan ini, digantung di depan publik. Meskipun ada permohonan internasional untuk keringanan hukuman, eksekusi dilakukan secara publik tahun 1965 tepatnya pada bulan Mei di lapangan Marheh, Damaskus di Israel. Ia secara resmi dianggap sebagai pahlawan nasional, tapi kebalikannya, dan simbol pengorbanan demi negara. Kisahnya terus menjadi inspirasi dan diadaptasi dalam berbagai film-film gitu. Oke, next aku udah agak kering, silakan. Udah agak kering ya. Ya, jadi kan pasti kan kalau misalkan si Mossad ini kan agen-agennya itu kan pasti nggak cuman cowok-cowok ya. Pasti ada para cewek-cewek juga. Kalau gue sekarang mau bahas nih agen-agen Mossad, salah satu agen Mossad sih sebenarnya, salah satu agen Mossad yang cewek-cewek, karena kita cewek-cewek nggak mungkin dong kita nggak bahas cewek-cewek ya kan. Nah, jadi ada nih si salah satu agen yang terkenal nih, namanya Sylvia Raphael. Nah, dia tuh lahir tahun 1937 di Afrika Selatan dari ayah yang berlatar belakang Yahudi dan ibunya Kristen. Kemudian dia pindah ke Israel pada usia muda. Nah, langsung tuh direkrut sama si agen menjadi agen Mossad. Gitu. Nah, terus udah gitu si Raphael ini beroperasi dengan identitas samaran sebagai seorang fotografi lepas.
Kita bisa jadi tukang sayur kan? Bisa. Kalau bisa tukang bakso jadi tukang sayur. Sayur benar. Terus yang memungkinkannya untuk bepergian ke berbagai negara ya. Dia bisa dengan alasan gue lagi foto-foto nih untuk portfolio gue sebagai fotografi lepas gitu. Ternyata pas dia foto data-data yang dia foto yang matters gitu. Yes. Nah, terus udah gitu dia berbagai negaranya itu salah satunya adalah Arab dan Eropa untuk tujuan pengumpulan informasi dan dukungan operasional. Nah, terus kemampuannya berbahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dengan fasih serta penampilannya yang tidak mencolok menjadikan aset berharga untuk si Mossad gitu, si Rafael ini. Nah, terus dia itu adalah bagian dari tim yang beroperasi di Lillehammer, Norwegia tahun 1973. Sebagian dari Operation Wrath of God yang tadi itu. Nah, dalam operasinya tersebut, timnya tuh melakukan kesalahan identifikasi yang fatal. Keliru mengira seorang pelayan Maroko bernama Ahmed Bouchiki sebagai Ali Hassan Salameh, pemimpin kelompok Black September yang lagi dicari. Salah target, salah orang. Nah, akibatnya Bouchiki tewas, Rafael dan beberapa agen lainnya ditangkap oleh otoritas Norwegia nggak lama setelah insiden itu. Nah, kemudian nih dia diadili dan dijatuhi hukuman penjara atas perannya dalam insiden tersebut. Nah, sebenarnya kasus ini tuh menjadi salah satu kegagalan operasinya Mossad tuh yang paling terkenal. Kan kayak dari tadi kan kita bahas tentang keberhasilan, kehebatannya, apa segala macam, tactical segala macam. Nah, ini salah satu yang melibatkan si Rafael ini adalah salah satu kegagalan Mossad yang paling terkenal. Nah, selain Rafael, meskipun detailnya nggak begitu dipublikasiin, banyak agen perempuan lain yang berperan dalam operasi Mossad. Nah, setelah dibebaskan tahun 1975, si Sylvia ini nggak kembali ke Dinas Intelijen dan memilih untuk menetap di Norwegia. Mereka nih seringkali ditugasin dalam misi pengumpulan intelijen, pengawasan, atau sebagai pengatur, case officer. Jadi karena mungkin cewek ya, kayak lebih detail atau apa gitu mungkin. Terus yang mengelola agen-agen lain. Terus kemampuan mereka untuk berasimilasi dalam lingkungan gitu kan. Terus keterampilannya dalam mengobservasi. Terus seringkali juga daya tarik personal. Biasa kan kalau cewek-cewek kan lebih bisa ngeblend ya gitu loh untuk penyamaran. Jadi aset berharga banget tuh dalam dunia spionase. Nah, Mossad tuh secara aktif mencari individu yang dari beragam latar belakang. Nah, agen perempuan merupakan komponen integral dari struktur operasinya. Nah, peran mereka ini meskipun seringkali nggak terlalu terlihat ya, tapi sangat krusial bagi keberhasilan banyak misi. Nah, dari aspek yang udah kita bahas nih, organisasi Mossad sebagai entitas intelijen, studi kasus operasi kunci seperti Eli Cohen dan profil agen penting termasuk si Rafael tadi, kita tuh bisa lihat gitu loh, si Mossad ini sebagai sebuah entitas tuh yang emang kompleks. Jadi bener-bener dia tuh dalam operasinya tuh mikirin banget sampai ada agen yang perempuan yang latar belakang dipikirin gitu, misalkan dikasih identitas baru gitu ya, dia jadi apa nih, dia ngapain dulu nih gitu. Jadi bener-bener smooth banget emang. Smooth banget. Nah, operasi-operasinya tuh punya dampak signifikan terhadap peristiwa regional dan global, dan seringkali melibatkan individu-individu yang bekerja dalam kondisi penuh kerahasiaan. Ya pastilah ya, namanya agent gitu kan, pasti kan semua aspek kehidupannya rahasia gitu. Terus jadi kisah-kisah mereka itu baik yang sukses maupun enggak memberikan gambaran sekilas tentang dunia intelijen yang seringkali berada di balik layar, nggak kelihatan. Nah, makanya aku juga penasaran. Kira-kira menurut kalian para emak-emak, ada nggak sih agen Mossad di Konoha?
Atau mereka open recruitment nggak ya? Lo mau jadi mak-mak tukang sayur ternyata spionase ya? Bisa, mau tapi jangan di Konoha lah. Iyalah kalau dikirim agak jauh lah. Mau kemana sih? Kemana kayak gitu? Suriah. Ya kemana lah Nggak sambil takut mencari-cari peluang. Jangan yang daerah-daerah konflik deh. Ya sekarang daerah konflik semua. You name it, kayak ya dunia lagi chaos nggak sih sebenarnya? Iya. Gitu ya, kita doakan saja untuk dunia, semoga tidak terjadi World War 3 ya. Capek ya, takut. Kita mikirin SPP aja dulu boleh nggak? Boleh. Atau uang daftar ulang udah lunas belum? Nah, udah. Nih masa-masa Juli nih. Masa ini apa namanya? Naik-naikan anak sekolah kan? Tantangan lagi, kita dikasih tantangan. Apa tuh? Tadi nggak lihat tuh? Enggak, Pesan aku nggak lihat. Apa berarti dong? kamu. Apa sih tantangannya? Asli gue nggak lihat, benar. Ulang. Biar enggak. Ya udah sih. Gue nggak bisa. Wah, nyebelin. Apa dong? Apa tantangan yang dari? Katanya kita disuruh kasih penutup yang di luar bioskop. Di luar bioskop. Apa ya? Nyanyi aja gimana? Enggak dong. Kayaknya lebih tujuannya lebih ke yang masih relate gitu ya sama gitu ya? pembahasan malam hari ini gitu. Oke. Kirain suruh nyanyi. Ya kan lo kan nih jujur gue itu bukan seorang penikmat film perang. Kalau gue, karena gue pecinta horor ya basicnya. Nggak, itu bukan perang. Yang The Spy itu tuh lebih. Iya apapun. Maksudnya kan action lah. Action. Nggak ada actionnya sih. Masa sedikit. sih? Sedikit banget. Karena cuman dikasih tahu perekrutan dia gimana. Dia tuh sebenarnya udah pernah ngelamar, tapi ditolak. Terus udah gitu dia ngelamar lagi. Jadi di ngelamarnya tuh cuma dikasih surat notes gitu. Datang ke alamat ini gitu. Kalau ya kebayang. Ya kalau orang datang gitu kan dia celingak-celinguk kayak lagi nyari. Nah tapi ini Eli Cohen tuh entah gimana dia bisa tahu bahwa perekrutnya dia tuh lagi di atas di jendela. Itu yang buat dia diterima pada akhirnya. Di film ya, ini di The Spy ya. Jadi ngeliat tek di atas. Oh iya benar ternyata kita. Lebih kayak film detektif nggak? Karena kalau film detektif gue suka. Iya. Nah, jadi menurut lo apa namanya emang seru ya si film-film detektif kan tuh jadinya si film-film spy ini. Gitu kalau menurut gue seru sih. Gue suka. Yaudah nanti kapan-kapan kita nonton bareng deh. Nobar. Oke, boleh. Jadi jangan horor terus ya. Iya boleh lah. Atau kriminal. Tapi ini ya kita barter ya. Barter apa? Contoh film? Enggak, barter. Jadi gue ikut lo nonton spy, lo ikut gue nonton horor. Gue udah sering datang ke konferensi horor sendirian. Oke lah kalau gitu, thank you banget ya buat yang udah subscribe Jeritan, terus apa namanya, yang udah like juga, yang stay sama kita dengerin dari awal sampai habis. Thank you banget. Atau kalau yang mau ngebahas tentang kasus-kasus intelijen, oh boleh. Kalau mau bahas dari negara lain mungkin. Atau dari sini juga, misalnya bapak gue dulu intelijen ternyata. Opa gue. Ya, opa lo. Nah lo bisa cerita tuh. Kan udah di Balikpapan opa gue. Iya. Oke. Jadi misalnya siapa? Oh gue dulu intelijen nih, tapi karena satu dan lain hal gue misalnya di Depak gue mau ini bocorin rahasia-rahasianya. Waduh. Takut ya. Itu lebih ketakut ya. Takut kalau itu. Tadi aja giliran. Ini dia kadang-kadang nih emang. Ya udah pokoknya komen aja guys kalau misalkan mau kita bahas badan-badan intelijen dari negara lain atau agent-agent. Gue tuh juga baru lihat di IG itu ada agent cewek. Jadi dia itu bokapnya artis, nyokapnya artis, dianya awalnya model, terus beralih jadi dia bukan agent sih jatuhnya, jadi kayak headhunter. Itu juga seru. Headhunter buat apa? Headhunter buat kriminal. Jadi dia kerja sama polisi. Terus dia akan dibayar sejumlah uang. Pokoknya seru. Kalau misalkan mau kita bahas komen. Itu cewek. Oh, yang di Disney. Disney. Oh, bukan ya? Apa bukan sih film dong. apa? Judulnya apa? Filmnya itu apa namanya? Based on namanya dia. Yang main Keira Knightley. Cuman sumpah gue lupa banget namanya siapa. Pokoknya kalau misalkan nanti mau komen. Oh terus
yang lagi viral sekarang juga katanya ada hubungannya sama intelijen loh. Gitu ya. Yang kemarin ada heboh-heboh di Menteng. Kita mau bahas itu nggak guys? Gimana? Itu ada hubungannya juga katanya. Ya. Konspirasinya bukan jeritan. Coba mungkin tidak ada konspirasi. Betul. Coba mungkin tukang sayur yang ada di daerah Menteng boleh ya tukang sayur hubungin jeritan ya, kali-kali punya informasi apa. Udah ngalor ngidul. Oke. Thank you ya guys. Thank you. Kita ketemu lagi next episode. Bye. Bye.